Lapor Mas Wapres ini yang dilakukan ini hanyalah sebuah gimmick. Karena metodologi penyelesaian. Apakah di gedung DPR tidak ada fotonya Mas Gibran Raka Buming Raka? Jawabannya ada, ya. Ada. Di gedung DPR ada foto Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Cara melecehkan Gibran. Menurut saya sih tidak. Gara-gara dia punya perspektif yang sangat kuat mengenai kalangan menengah ke bawah, yaitu di era COVID. Oh ini apa buka tutup ini apa PSBB. Iya PSBB ya. 70-80% Lockdown nggak lockdown ini? Iya, 70-80% kabinet. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Dan biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Lapor Mas Wapres ini yang dilakukan ini hanyalah sebuah gimmick. Karena metodologi penyelesaian laporan ini tidak pernah tersampaikan ke publik. Keluhan-keluhan masyarakat yang seharusnya itu ditampung oleh lurah-lurah di bawah, kepala-kepala desa di bawah. Tidak ditampung oleh sekelas Wapres. Wapres seharusnya kelasnya memberikan perintah kepada lurah, kepada kepala desa untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat seperti ini. Jadi pertanyaannya, apakah memang ini sebuah terobosan, gebrakan, atau hanya sekedar gimmick? Marwara Sirait sudah buat kegaduhan. Punya harapan, punya rumah ke depan. Jangan hanya bekerja, pensiun dikasih rumah dinas, dan sesudah pensiun dikeluarkan dari rumah dinas. Kita harus membuat prajurit-prajurit kita, TNI kita, kejaksaan kita, ASN kita, memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik dari awal. Izin Pak Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Jangan disamakan beli tank dengan beli mobil Alphard. Alphard aja itu biasanya harus inden, harus nunggu berapa belum tentu. Lah ini spek militer kok nggak bisa tersedia. Gitu. Kalau barang-barang militer itu dia punya masa berlaku 30 tahun gitu. Jadi selama 30 tahun ini belum terpenuhi, berarti barang ini oke gitu. Kalau usianya 10 tahun, dia berarti masih oke untuk 20 tahun. Gitu. Nah, tapi kan di kepala kita ini kan terlanjur kalau barang bekas itu berarti kualitasnya sudah sangat menurun dan karena itu kemudian tidak bisa dipakai lagi atau daya fungsinya itu sudah jauh menurun gitu. Tetapi kalau untuk peralatan militer selama 30 tahun itu, bahkan setelah 30 tahun kalau barangnya belum rusak, itu tetap harus dimuseumkan, harus dipensiunkan karena memang dia sudah mencapai masa waktu tertentu. Yang saya tahu itu pesawat karena saya pernah dalam satu fase hidup saya bekerja di penerbangan charter. Di penerbangan charter itu pesawat jet itu dia kalau sudah habis masa berlakunya rusak gak rusak harus diganti. Rusak gak rusak harus diganti. Beda dengan kita pakai mobil. Kalau yang paling ngerti rakyat kecil itu namanya Jokowi gitu. Nah, saya ingatkan ya, bagaimana momentum di mana Pak Jokowi itu betul-betul dia berani berbeda dengan banyak orang gara-gara dia punya perspektif yang sangat kuat mengenai kalangan menengah ke bawah, yaitu di era COVID. Oh ini apa buka tutup ini apa ini apa PSBB. Iya PSBB ya. 70-80% lockdown nggak lockdown ini? Iya, 70-80% kabinet bilang Pak lockdown Pak. Seluruh dunia lockdown. WHO rekomendasinya lockdown. Pak Jokowi jangan. Masyarakat kita banyak yang hari ini kerja, hari ini dia makan. Kalau PNS hari ini nggak kerja 1 bulan dia masih bisa makan. Ya kan? Iya, tetapi buat masyarakat yang hari ini kerja, hari ini makan, atau hari ini kerja buat makan besok, kalau di lockdown mereka mati. Dan keuangan negara nggak punya kemampuan untuk kasih makan serentak itu gitu. Nah, Pak Jokowi ini memahami kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dan saya ingatkan lagi, kan karena saya selalu ngomong kan kita selalu dalam konteks edukasi politik ya. Bagi semua kalangan. Struktur masyarakat itu seperti piramida. Menengah ke bawah itu paling besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Ya, SMP, SD jauh lebih besar pada sarjana. Pendidikan, pendapatan yang rendah jauh lebih sedikit daripada pendapatan yang atas gitu.
Nah, kalau kau pakai kacamata kalangan menengah ke atas untuk menilai kalangan menengah ke bawah, ya, maka kau salah besar. Apakah di gedung DPR tidak ada fotonya Mas Gibran Rakabuming Raka? Jawabannya ada, ya. Ada. Di gedung DPR ada foto Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia lengkap, ya. Gue tahu semua ini berawal dari potongan-potongan video pada saat DPR mengadakan rapat kerja bersama Menteri PKP Marwarar Sirait. Dari potongan-potongan video itu, akhirnya banyak yang salah paham, mengira kalau di gedung DPR yang tidak ada fotonya Mas Gibran. Faktanya ya, yang tidak ada fotonya Mas Gibran itu di dokumen presentasi dari Kementerian PKP. Oke. Nah, ini juga dibuka nih di Rakornas kemarin, dan Bang Marwarar Sirait gitu ya mengatakan kalau kita satu komando di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto, makanya hanya ada fotonya Pak Prabowo. Gini ya, gua cuman berharap kita pendukung Prabowo Gibran jangan sampai menanggapi segala sesuatunya dengan emosi. Jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita terpecah belah karena hal semacam ini. Setahu gua, Bang Ara ini adalah loyalisnya Pak Jokowi, ya. Beliau ini keluar dari PDI untuk mendukung Prabowo Gibran. Jadi sepertinya tuduhan-tuduhan di komentar-komentar itu nggak benar, oke? Dan statementnya Bang Ara ini diiyakan dari pidatonya Mas Gibran yang ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi. Dengerin. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Oke. Semoga kalian bisa mengerti dan tidak ada kesalahpahaman lagi. Dan ingat ya, jangan mau diadu domba, jangan terprovokasi. Teruntuk pendukung Prabowo Gibran. Ara melecehkan Gibran. Menurut saya sih tidak. Ara orang yang baik. Dia pengusaha. Cuma mungkin ketika Ara sedang mempresentasikan, dia nggak pede dengan figurnya Gibran. Dan mungkin itu karena terlalu semangat. Udah lama pengen jadi menteri di era Pak Jokowi, dihadang sama Megawati. Hari ini diberikan kesempatan yang luas, seluas-luasnya untuk Ara berkiprah. Tapi ya Mas Ara harus hati-hati di era Prabowo Gibran ini. Menyebutkan nama Prabowo sendiri saja itu harus bersama Gibran. My vice president elections. Bahkan Prabowo sendiri ketika memperkenalkan kepada kepala negara manapun, dia tidak ragu dan percaya diri untuk memperkenalkan Gibran. Jadi menurut saya ini harus dibiasakan oleh Mas Ara. Mulai sekarang ini kasih himbauan aja, terutama surat edaran Menpan RB itu untuk dicabut, Mendikbud juga dicabut. Biarin aja yang dipasang foto presiden di mana-mana juga foto presiden aja. Di Amerika juga punya foto presiden aja. Wakil itu kan namanya juga ban serep, diumpetin aja. Ya. Anda kan juga tahu di DPR ada banyak orang yang juga tidak suka dengan profilnya Gibran yang tiba-tiba jadi wakil presiden. Ya. Proses politik yang begitu panjang sampai terpilihnya Prabowo dan Gibran itu bukan sembarangan. Itu perjuangan Bapak Prabowo dan Pak Jokowi. Anda juga tahu bahwa Prabowo 5 kali minta kepada Bapak Jokowi
agar dipasangkan dengan Gibran. Ya, bahkan di antara keluarganya Prabowo sendiri mengatakan begitu ya. Bahkan Pak Dasko sendiri mengatakan, ya benar. Jadi menurut saya memang Mas Ara harus terbiasa berani dan pede menampilkan profil daripada Gibran. Jadi kalau menyebut Prabowo harus ada nama Gibran. Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Dan kita nggak tahu. Who knows? Wallahu alam. Kalau tiba-tiba Gibran jadi presiden, sementara Anda sudah mendegradasikan Gibran secara mental. Mungkin tidak di dalam kata-kata. Tetapi secara mental Anda tidak yakin profilnya Gibran sebagai seorang pemimpin. Begitu juga banyak orang di bangsa ini. Ya, tidak yakin dengan Gibran. Saya mau flashback 10 tahun yang lalu. Ketika Pak Jokowi mau nyapres. Siapa yang yakin dengan Pak Jokowi? Prabowo yakin. Prabowo yakin. Oleh sebab itu Prabowo menjadikan dia cagup, calon gubernur DKI, dan berhasil. Ya, Mas Ara, introspeksi lah. Ya, mungkin Anda tidak bermaksud negatif secara secara letterlek begitu ya. Tapi secara mental kan Anda nggak yakin. Anda sendiri mengatakan di bawah satu komando Bapak Prabowo. Anda harusnya menyebutkan di bawah satu komando, yaitu komando Prabowo Gibran. Nah kalau kemudian Pak Prabowo-nya berhalangan, kemudian Gibran yang harus jadi presiden, bagaimana? Anda nggak yakin. Anda harus yakin itu. Kita nggak tahu. Saya pun juga nggak tahu. Saya tidak berani sembarangan mengatakan hal-hal yang negatif. Ya, keberadaan Gibran itu adalah seperti berkah. Dia adalah pelengkap daripada Prabowo. Prabowo tanpa Gibran tidak akan jadi presiden. Itu saya yakini. Ya, oleh sebab itu betapa berterima kasihnya Prabowo dan semua orang-orang di Gerindra, elit-elit parpolnya kepada Bapak Jokowi. Tetapi yang sesungguhnya kita harus menghormati Gibran secara personality. Personifikasinya Gibran itu luar biasa. Dia diam. Di dalam diam, seorang Gibran itu berpikir, dia akan menjadi teladan. Dia mengambil contoh-contoh ketegasan dari seorang Prabowo. Kepiawaiannya berpolitik. Dia belajar dari bapaknya. Jadi mungkin ini pelajaran berharga sementara orang lain sedang mendiskreditkan Gibran. Dan di momen penting ini Anda melakukan hal-hal yang tidak bijaksana. Saya pikir itu kehilapan. Dan itu bisa diperbaiki. Tidak mesti di-reshuffle misalnya, tidak. Tidak demikian. Ya, Anda begitu bersemangat untuk mewujudkan 3 juta rumah. Ya, dalam masa periode ini.
Ya, tapi jangan lupa. Prabowo Gibran satu paket. The Highness, my Vice President. My Vice President elections. Oke pemirsa, bagaimana tanggapan kalian? Saya rasa cukup statement barusan, jadi silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting. Bersama saya, salam merdeka.